Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Isya, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darul Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kenyang Bapak? Berarti harusnya lebih, kalau sudah kenyang tarawihnya harus lebih mantap ya. Jangan jadi alasan kemudian wah sudah kenyang tarawihnya agak lemes ya. Jadi kita sering bahwa kalau kita pikir hadirin, kenapa makan ketika Ramadan itu lebih nikmat? Pernah tidak atau terfikirkan seperti itu sekilas kepada diri kita? Mengapa padahal kan setiap hari kita pasti makan? Ya. Bahkan orang berpuasa ada namanya berbuka. Tapi mengapa ketika bulan Ramadan orang makan itu lebih nikmat rasanya? Mengapa? Karena kalau kita sangkut pautkan dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Li shaim farhatan." Orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi orang puasa itu, kata Nabi, itu bahagianya dunia akhirat. Apa? Inda iftari. Ketika berbuka, ya, ketika kita berbuka puasa itu kan nikmatnya berbeda, Pak. Sadar atau tidak sadar itu pasti berbeda. Yang seharian menahan lapar, ya karena keimanan kita mengharap ridha Allah, kemudian berbuka walaupun hanya sebuah misalnya kurma, itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Tapi kenapa ketika kita hari-hari yang lain meskipun makannya banyak, tapi kayak nggak kenyang begitu. Tapi kalau berbuka, nah ini kenikmatan yang luar biasa. Karena farhatun inda iftar, ini kenikmatan dunia. Yang kedua kata Rasulullah SAW, farhatun inda liqa'i rabbih. Nanti orang yang puasa karena Allah, karena mengharap ridha Allah, nanti akan menemukan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau suatu saat, pembuktiannya kapan? Nanti setelah nanti kita selesai urusan kita di dunia, nanti akan menemukan pertemuan yang akan diharap-harapkan, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang harus kita gali hadirin. Kita perdalam bahwa setiap sesuatu ya gitu harus dengan landasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah puasa yang paling kita harus sadari betul bahwa puasa itu mengajarkan, mentarbiah kita bahwa setiap orang harus bersyukur, menerima dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada seorang hamba. Nah, maka ini hadirin, apakah bisa nanti setelah bulan Ramadan makan itu lebih nikmat? Bisa. Kalau ketika bulan Ramadan, ketika iftarnya, kenapa bisa nikmat? Karena disitulah rasa syukur kita kepada Allah bertambah. Bisa dipraktekkan ketika setelah bulan Ramadan, bisa. Coba nanti hadirin, ketika makan pagi, makan siang, bahkan makan malam, ketika memasukkan nasi, itu ada kata Alhamdulillah. Itu akan lebih nikmat nantinya. Bisa dibuktikan nanti. Maka ketika rasa syukur itu estafet setelah bulan Ramadan, maka tanda puasa kita diterima sudah pasti itu ada.
Nah, maka itu hadirin. Maka yang harus kita lakukan sekarang, mumpung masih ada waktu. Karena puasa itu bukan hanya mentarbiyah untuk kita menahan lapar dan haus, bukan hanya mengajarkan kesehatan jasmani saja, tapi di sana ada kenikmatan ruhani yang besar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka itu yang harus kita harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kelawan kata dari syukur itu adalah kufur. Tidak tanggung-tanggung Allah membalasnya. Ketika manusia bisa bersyukur, maka insya Allah akan tambah nikmatnya. Bertambah nikmat itu bukan berarti uang kita di dompet kadang bertambah. Ini ada orang kan menyangka bahwa kalau kita sodakoh, ya, kita bersodakoh 1 juta, nanti bertambah nanti 10 juta. Kan bukan begitu. Praktek sodakoh yang sebetulnya dibalas oleh Allah, ketika kita bisa bersodakoh 1 juta misalnya, nanti Allah akan kasih balasan walaupun belum tentu dengan uang lagi, dengan kesehatan yang paripurna. Banyak kan sekarang orang-orang yang kekayaannya berlimpah tapi setiap minggu cuci darah. Banyak itu. Apa kenikmatan itu hidup? Tidak nikmat. Mending apa? Orang yang punya kelebihan harta oleh Allah dikasih, tapi disitulah kenikmatan untuk bersedekah setiap harinya ada. Nah, maka itulah dinamakan dengan keberkahan. Hari-hari ini hadirin, masyarakat kita, umat Rasulullah SAW di akhir zaman sudah tidak percaya, banyak yang tidak percaya yang namanya keberkahan, bahwa Al-Quran itu membawa berkah. Mana berkahnya? Kan orang itu kan harus kadang melihat yang sudah faktual, yang sudah ada di depan mata. Padahal ketika kita berjalan, nah ini orang yang malam ini adalah nyampe di masjid ini, yang kadang kita mensalahkan yang lain mungkin karena hujan, tapi kita karena imanan wahtisaban, maka tidak ada kata untuk penghalang untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang untuk bisa kita melaksanakan tarawih. Dan yang terakhir, kenikmatan dari puasa di bulan Ramadan itu banyak adanya, banyak keberkahan-keberkahan. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, tapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, pernah Rasulullah SAW mengatakan bahwa fi kulli lailatin, pada bulan Ramadan, padahal setiap malam itu Allah Azza wa Jal itu menyerukan sebanyak 3 kali setiap malam. Apa yang diserukan oleh Allah? 1, adakah orang yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan. Setiap hari pada bulan Ramadan Allah menyeru, siapa yang mau minta kepadaku, ayo minta, aku akan kabulkan, kata Allah. Yang kedua, siapa yang akan bertaubat, mari siapa dari hambaku yang akan bertobat, kata Allah, maka aku akan terima taubatnya. Dan Allah menawarkan yang ketiga, dan adakah orang yang memohon ampunan kepadaku? Ayo, kata Allah, ayo, hambaku mana yang sudah terlalu jauh perjalanannya, ayo kembali kepadaku, minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Maka ini hadirin, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Insya Allah ketika bulan Ramadan ini kita bisa meminta apapun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan meminta ampunan kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang paripurna, dan nanti insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan ini menjadi penutup yang sangat paripurna, ya. Hadirin yang harus kita, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan, pesan saya satu saja di akhir khutbah ini. Khatib berpesan satu saja hadirin, Ramadan pasti kembali. Sedangkan manusia belum tentu bisa bertemu lagi. Ada yang bisa menjamin kita bertemu di Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Tapi Ramadan pasti akan kembali, sedangkan manusianya belum tentu bisa bertemu lagi. Wa akhiran aku lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.